PGP Angkatan 9 dari Kota Pekanbaru. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemankan oleh Ibu Lisa Yulia SPD yang akrab dipanggil dengan Ibu Ica. Bu Ica ini guru bidang studi Bahasa Indonesia yang mengajar di SMP Negeri 29 Pekanbaru. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ica? Alhamdulillah sehat. Bu ini sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ica. Nah, sebelum mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu Ica lakukan, terlebih dahulu saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu yang disebut dengan praobservasi. Nah, adapun tujuan supervisi kelas ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Ica lakukan di kelas nantinya ya Bu Ica ya. Nah, Bu Ica, untuk pertanyaan pertama nih, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Ica lakukan dalam proses pembelajaran besok Bu Ica? Baik Bu Yeni, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya saya dan anak-anak itu akan membahas tentang teks prosedur. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik itu harus mampu menjelaskan tentang apa sih itu teks prosedur dan apa manfaatnya. Kemudian tujuannya juga peserta didik itu bisa mengetahui, oh ternyata teks prosedur itu ada di lingkungan mereka dan selalu mereka pakai biasanya gitu. Contohnya nih mereka melihat cara menggunakan hijab dan sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga, karena nanti insya Allah saya akan menggunakan metode diskusi ya Bu, ada diskusinya. Dari sana juga memiliki tujuan pembelajaran, peserta didik itu mampu saling menghargai pendapat dari teman-temannya. Bu Ica ya. Nah, area pengembangan apa yang hendak Ibu Ica capai dalam proses pembelajaran besok ini? Ada dua tujuan yang ingin saya capai Bu. Yang pertama itu dari segi pengetahuan dan yang kedua itu tentang keterampilan peserta didiknya sendiri dalam menulis teks prosedur. Oke, baik. Nah, untuk mencapai hal tersebut, tentunya Bu Ica itu kan mempunyai strategi. Nah, apa kira-kira strategi yang Ibu Ica persiapkan untuk besok? Oke. Untuk strategi saya insya Allah akan menggunakan strategi saintifik, Bu, di mana peserta didik harus menemukan kunci dari problem atau masalah yang mereka hadapi, gitu. Secara berkelompok juga pastinya. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan akan kita laksanakan proses pembelajaran ini dan yang akan kita laksanakan supervisi akademik ini Bu Ica? Oke, insya Allah besok pagi ya Bu ya. Besok pagi Iya, ya. ya. Insya Allah. Baik. Semoga sukses ya Bu Ica Amin. besok ya. Ya, Semoga doakan. berjalan lancar. Terima kasih Bu Ica. Amin. Sampai jumpa besok. Demikian perbincangan kami dengan Ibu Ica, guru bidang studi Bahasa Indonesia kelas 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Belum selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di Julika, selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Oke, hari ini yang belajar siapa? Citra. Yang Oke, silakan. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kegiatan di pertemuan sebelumnya yaitu tentang teks prosedur. Tapi
main dulu. Aduh. Coba kita yang menang dulu. 1, 2, 3, 4. Kita mulai ya. 5. Kita mulai ya. Konsentrasi. 1, 3. Pelan-pelan. Kali ini kita akan menulis teks prosedur dengan bermain. Tujuannya apa? 1, biar kalian nih semua bisa menulis teks prosedur sesuai dengan aturannya, sesuai dengan struktur yang sudah ditetapkan. Nah, Ibu akan bagi kalian menjadi 7 kelompok. Nanti ini kalau udah Ibu kasih apa-apa, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, cara bermainnya. Ya, cara bermainnya. Di dalam amplop ajaib. Kalau Doraemon dia punya kantong ajaib ya. Kalau ini bukan kantong tapi amplop, ya. Di dalamnya enggak duit, ya. Di dalamnya ada gambar. Nah, ada beberapa gambar. Gambar apa ini? Rahasia. Ibu nggak tahu di kelompok yang mana datang. Jadi nih di gambar ini ada tata cara dalam melakukan sesuatu. Tugas kalian 1. Susun gambarnya sesuai dengan urutan yang benar. Ya, di dalam amplop ajaib ini dia beda-beda. Masing-masing amplop beda-beda isinya ya. Beda-beda. Jadi nanti tugasnya kalian susun gambarnya urutan yang benar itu kira-kira apa. Kemudian kalian bikin teks prosedurnya sesuai dengan gambar ini. Sesuai dengan gambar ini. Bingung nggak? Ya. Dan bikinnya juga harus sesuai dengan strukturnya. Ada judulnya, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah penutup. Jadi silakan kalian susun nanti bersama kelompok. Oke, silakan duduk ke kelompok masing-masing. Jangan diseret.
Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Edi. Nah, berjumpa lagi ya Bu ya di pasca observasi ini setelah kita kemarin berjumpa di dalam kelas, Ibu mengajar dan saya ikut belajar di dalam kelas Ibu. Nah Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu saat menjalani observasi? Untuk perasaan tentunya pasti tegang ya Bu, tegang, deg-degan. Deg-degan ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan Ibu kembali Ibu di area pengembangan apa yang Ibu kembangkan, tahap-tahapannya Ibu? Oke, kalau untuk area pengembangan yang pertama Ibu, saya tujuannya ada dua. Yang pertama keterampilan, yang kedua ada pengetahuan. Kalau untuk pengetahuan itu saya berfokus kepada anak, di mana saya nanti bisa menganalisis struktur teks prosedur. Sedangkan kalau untuk keterampilannya sendiri itu bagaimana anak-anak itu bisa membuat atau menulis sendiri terkait teks prosedur. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan Ibu? Apakah menurut Bu Ica itu sudah berhasil atau belum Bu Ica? Kalau untuk selama kegiatan, alhamdulillah lancar ya Bu ya. Tapi mungkin saya lihat masih ada beberapa kendala yang saya alami selama proses kegiatan. Nah, apa saja kendalanya Bu Ica kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk kendala mungkin ini juga sering dihadapi oleh guru-guru lain ya Bu. Itu pada anak-anak yang nggak fokus dalam kerja kelompoknya atau mungkin nggak mau berpartisipasi dalam kelompok. Oh, berarti anak tidak aktif ya Ibu ya? Iya. Nah, menurut Ibu kira-kira mengapa ya siswa itu tidak aktif? Kalau untuk sekarang saya lihat Ibu mungkin ini salahnya di saya juga ya Bu ya. Karena saya membagi kelompok itu hanya berdasarkan jumlah siswa berapa sih yang adilnya gitu, tidak berfokus kepada proses atau cara belajar siswa. Sedangkan siswa itu kan belajarnya beda-beda ya Bu. Caranya ada yang audio, ada yang estetik, ada yang audio visual gitu. Sedangkan saya hanya fokus pada pembagian kelompok. Nah, berarti tentunya akan mengadakan perubahan ya Bu Ica ya? Insya Allah. Nah, kapan kira-kira perubahannya Bu Ica? Kalau untuk perubahan mungkin di semester depan ya Bu, karena ini udah akhir semester juga insya Allah. Baik. Oke, baik Bu Ica, terima kasih banyak. Kita tunggu ya Bu Ica. Terima kasih banyak.